Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Hari ini akan berbagi tutorial cara membuat pouch serut patchwork. Yuk kita mulai. Hasil akhirnya 9,5 kali tinggi 22 cm. Bentuknya seperti ini, mulai dari kanan bawah, ini dalam senti. Ya, jadi ini square-nya nanti 5 kali 5 cm. Nah, ini paling atas 7, 5, 1 cm. Lalu lebarnya tuh 20 cm. Ini yang bagian dalamnya 17 kali 2,5 ya. Oke, ini udah dibikin seperti ini. Lalu kita jiplak ke Vislin. Saya pakai Vislin telur kodok namanya. Kenapa? Karena lemnya tidak terlalu licin atau nempel saat dijahit di mesin. Jadi kita jiplak polanya di bagian yang tidak ada lemnya. Nah, kita potong tuh yang bagian tadi, yang 2,5 kali 17 cm, kita potong 2 Vislinnya. Setelah itu kita perlu pita sekitar 1 sampai 1 meter atau 120 cm. Lalu kita perlu liner untuk bagian dalam. Setelah itu perca untuk patchworknya ya. Yang tadi untuk slot pita dilebihkan aja, dikelilingnya sekitar 1 cm ya. Jadi di atas, samping, bawah, dan samping satunya itu 1 cm. Jadi seperti ini kira-kira. Nanti kita setrika ya. Ada 2 piece ya teman-teman. Kita pisahkan ya. Yang 2 piece ini nanti jadi slotnya untuk pita. Nah, kita posisikan seperti ini. Kita mulai ya, nomornya seperti ini, 1, 2, 3, 4, lalu ke bawahnya 5, 6, 7, 8, 9, lalu turun ke bawah 10, 11, 12, 13, 14, itu ada segitiga. 15-nya yang bagian atas, slot itu nggak usah dihitung karena tadi kita udah pisahkan, lalu 16, 17, dan 18. Nanti garis yang 1 cm akan kita lipat seperti ini sehingga sambungan patchworknya tuh bagus gitu, rapih ya. Dan teman-teman proses pembuatannya juga lebih mudah. Jadi nanti ada dua ukuran 1 cm yang kita lipat. Nah, ini nomor 1 yang di kiri ya. Kita susun dulu kainnya mau seperti apa. Saya maunya seperti ini, susunan percanya. Agar teman-teman gak bingung, dikerjakan berdampingan atau difoto dulu susunannya, jadi gak lupa ya. Nah, kita mulai nomor 1 ke nomor 2. Kita ambil potongan yang di sini ya. Lalu kita tumpuk seperti ini, sisi baik bertemu. Nanti kita jahit di garis ini, garis nomor 1 ke nomor 2. Kalau patchwork tidak perlu pakai backstitch, jadi jahit lurus aja. Teman-teman boleh jahit mesin atau jelujur rapat pakai tangan, boleh, bebas. Nah, karena ini ada lemnya, jadi untuk merapikan kita nggak pakai setrika, tapi kita pakai roller seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya roller, bisa pakai sendok. Nah, setelah kita jahit lurus, kita tekan seperti ini. Lalu kita sambung nomor 3 ke nomor 2. Ya, percaya yang ini ya, yang kuning muda. Sisi baik ketemu, mau pentul boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Seperti tadi, kita lihat. Nah, kita jahit di garis yang lurus ini tanpa backstitch. Pastikan ada kelebihan di atas, di bawah, di samping. Oke, setelah terjahit seperti ini,
Udah oke ya, semua ada kelebihan di luar garis jahitan. Dan pastikan saat dibuka, kelebihan kainnya itu menutupi garis-garis itu. Artinya pada saat kita jahit, kainnya cukup gitu, nggak kekurangan kain ya. Nah kalau ada kelebihan yang agak kurang rapi gini, teman-teman boleh gunting aja supaya rapi. Nah segitu aja cukup, jangan terlalu tipis, nanti malah mudah lepas takutnya ya. Nah setelah itu kita roll lagi, atau kita tekan pakai sendok ya. Lanjut, kita sambung ke nomor 4. Kita ambil perca yang kita mau di posisi nomor 4. Kita tumpuk di atas nomor 3, sisi baik ketemu, lalu kita jahit lagi di garisnya. Garis ini ya. Di garis ini kita jahit lurus. Seperti ini hasilnya, sudah oke. Lalu kita balik lagi, kita ratakan kelebihan kain yang ada supaya rapi. Setelah itu kita roll. Dan udah jadi barisan pertama ya. Lanjutnya ke nomor 5 di barisan kedua. Kita susun seperti ini agar nanti kelebihan kainnya pada saat digabung itu nggak numpuk di satu sisi. Oke, nah kita susun seperti ini, 5 dan 6 ditumpuk lagi, kita jahit di garis. Terus ya lakukan hal yang sama. Juga begitu baris ketiga. Nah ini udah jadi. Lihat di baris kedua ada yang setengah bujur sangkar, lalu di yang baris ketiga ada dibagi jadi segitiga ya. Nah ini sekarang kita akan sambung baris 1 ke baris 2 dan baris 2 ke baris 3. Sebelum kita sambung, kita rapikan dulu kelebihan kainnya. Jadi kita posisikan seperti ini. Lalu kita ukur kurang lebih 1/4 inci atau 0,75 cm ya. Sudah rata semuanya. Kita potong pakai rotary cutter. Bagi teman-teman yang belum punya rotary cutter, boleh potong pakai gunting. Jadi digaris dulu, baru digunting supaya rapih ya. Lakukan hal yang sama untuk baris yang kedua. Kan ini baris 1 bagian bawah udah oke. Jadi baris 2 bagian atas juga kita ratakan. Jadi pada saat nanti mau digabung, nggak ada kelebihan kain itu, sisa-sisa kain yang muncul gitu di tengah-tengah jahitan. Jadi berantakan. Jadi semuanya udah rata dan udah rapih. Nah udah kelihatan gak ada yang numpuk ya, udah rapi. Jadi nanti pada saat kita satukan slot yang 1 cm itu kan dilipat 2 jadi 1/2 cm ya. Kita pentul, titiknya kita ratakan. Nah itu agak kurang, jadi kita geser sampai benar-benar titiknya rata. Pelan-pelan aja. Kalau patchwork memang perlu kesabaran dan ketelatenan agar hasilnya memuaskan. Kita pentul terus lurus ya. Sudah rata, habis itu kita jahit. Lakukan hal yang sama ya untuk baris kedua dan baris ketiga ya. Nah ini setelah dijahit,
seperti ini. Kita roll. Dan bisa dilihat ya, sudut-sudut sambungan kainnya tuh ketemu bagus gitu, nggak melenceng jauh. Kalau agak melenceng sekitar 2 atau 3 mili masih oke ya teman-teman, nggak apa-apa. Tapi kalau 5 mili coba dibetulin lagi ya, karena kan kita jiplak dari polanya lurus, jadi mestinya hasilnya juga lurus. Sekarang kita lanjut ke bagian yang atas, nomor 15 ya. Nah ini kita ratakan bagian patchwork yang atas seperti tadi, lalu kita pentul potongan kain yang ke-15 ini, kita jahit. Lihat garisnya ya. Nah, jahit lurus di sini. Oke. Masih tanpa backstitch. Jadi jahit aja langsung lurus gitu. Kelebihannya kita gunting supaya rapi. Jangan sampai vislinnya kegunting ya. Dan juga jarak gunting boleh setengah senti sampai 0,7 cm lah. Jadi jangan terlalu rapat banget kejahitan, takutnya lepas gitu terus bolong. Nah udah jadi, kita roll. Untuk teman-teman yang pakai kain yang tulisannya satu arah atau motifnya satu arah, diperhatikan jangan sampai motifnya kebalik ya. Ini kan saya pakai yang tulisan. Nah ini kita lihat kalau kelebihan kainnya udah menutupi garis, berarti kita aman. Lanjut kita ke nomor 16. 16 ini kan akan jadi bagian belakang pouch. Jadi karena saya pakai kain yang ada tulisannya, saya pastikan nggak kebalik pas pasangnya. Berarti pasangnya tulisannya menghadap bawah, agar nanti pas dia jadi pouch gitu posisinya berdiri bagus. Sama, diratakan bagian patchworknya tadi udah rata, terus sisi baik ketemu, kita jahit lurus mengikuti garis tadi ya. Nah garis ini setelah dijahit seperti biasa, kalau ada kelebihan kain kita rapihkan. Kalau udah oke, kita tinggal buka terus kita roll atau kita tekan pakai sendok. Roller ini sangat berguna untuk pembuatan patchwork yang kecil-kecil kayak gini, karena kalau kain terlalu sering kena strikap atau panas tuh dia suka bentuknya jadi nggak bagus lagi gitu, nggak rapih lagi, suka agak-agak mencong ya. Nah kita lanjut ke potongan kain ke-17, disambung seperti tadi aja, jahit di garis ya. Teruskan lagi nanti untuk potongan kain 18. Seperti tadi, kalau menggunakan kain yang motifnya satu arah seperti yang saya gunakan ini tulisan ya, teman-teman pastikan jangan sampai kebalik, karena nanti sebel aja pas dipakai ya tulisannya kebalik atau gambarnya kok jadi ke arah bawah gitu ya, jadi kurang puas aja gitu. Nah ini udah potongan terakhir, udah kesambung semua, dicek semuanya udah oke. Kita ambil kain untuk liner. Nah kain untuk liner ini dilebihkan aja dari pola tadi, dilebihkan aja sekitar 2 cm keliling ya. Nah ini udah oke, taruh kain patchwork kita di bagian bawah, lalu tumpuk dengan kain liner sisi baik ketemu. Oke, setelah itu kita pentul sisinya, lalu kita jahit nanti itu sampingnya aja.
Sampingnya tuh berarti sisi yang lebarnya aja, yang ini ya, yang ini nih. Sisi ini lurus, lalu sisi satunya lagi lurus. Oke. Nah, ini setelah dijahit, berarti bagian ini kebuka ya. Ini kita potong, kita rapikan ya kelebihannya. Udah rapi. Lalu di lipatan patchworknya kita lipat seperti ini. Jadi patchwork ketemu patchwork, liner ketemu liner. Oke, kita rapikan. Nah, bagian sambungan ini pedomannya sambungan antara outer dan liner ya. Ini garis jahitannya kita ratakan. Kita rapikan, pastikan rata. Kita pentul. Kelebihan kain yang satu, yang di bawah itu misalnya ke kanan, kelebihan kain yang di atas ke kiri, supaya tidak numpuk di satu sisi pada saat kita tindas nanti, pada saat kita jahit ya. Nah, sebelum kita jahit, kita buat garis dulu supaya bentuknya rata. Kan ada panduan garis dari yang patchwork tuh ya, kelihatan ya. Kita pedoman ke garis yang di patchwork itu, juga kita posisikan penggaris ini udah rata, yang kiri rata dengan lipatan kain. Jadi udah pasti kalau itu lurus. Lalu kita garis pakai pensil atau friction. Pulpen friction itu yang tintanya hilang kalau kena panas atau disetrika ya. Kita lakukan hal yang sama untuk garis yang di bawah. Supaya nanti kita jahitnya rata. Nah, untuk yang sisi ini sisakan bukan sekitar 5 cm sampai 10 cm, jangan dijahit ya. Yang lainnya kita jahit lurus. Proses jahitnya kali ini boleh pakai backstitch agar tidak lepas. Selesai dijahit, udah oke, kita ratakan ya kelebihan kain di sisi-sisi jahitan tadi. Seperti biasa, setengah senti sampai 0,7 atau 0,8 cm oke. Jangan terlalu dekat dengan jahitan, khawatir jahitannya lepas terus jadi bolong ya. Oke, udah rapi. Jangan lupa kita nanti setelah ini cekris ujung-ujungnya. Hati-hati jangan sampai lagi-lagi jahitan kita kegunting. Dicekris agar saat nanti kita balik hasilnya nggak numpuk, jadi bentuk sudutnya bagus. Setelah itu benang-benang yang kelebihan biasakan dirapihkan agar nggak ada ganjelan-ganjelan yang di dalamnya tuh bersih gitu. Udah bersih semuanya, kita cari tadi bukaan yang tadi yang 5 cm sampai 10 cm. Lalu kita ambil sudut tas yang paling ujung. Setelah itu kita tarik keluar pelan-pelan, jangan sampai jahitan lubang yang bukaannya itu jahitannya robek ya, pelan-pelan aja. Nah, ini bagian luarnya udah oke semua, udah kelihatan semua. Kita rapikan karena lagi ini vislinnya pakai lem, jadi kita nggak langsung setrika ya, kita rapin pelan-pelan. Nah, untuk sudut saya bisa pakai cutik ya, atau pendedel nih. Hati-hati jangan sampai robek saat mengeluarkan ujungnya. Teman-teman yang mau nusuk pakai sumpit dari bagian dalam juga boleh, tapi saya lebih biasa pakai sistem kayak gini, pakai caranya seperti ini, pakai pendedel. Nah, pendedel itu pisaunya tuh di bagian lekukan ini nih.
Jadi jangan sampai lekukan ini kena jahitan, pasti putus, bukan di ujungnya ya. Oke, udah rapih, kita roll keliling. Roll dulu, jangan disetrika panas dulu ya. Setelah itu kan ada bukaan ya, bukaannya ini kita tutup jahit tangan. Teman-teman yang mau jahit mesin boleh, tapi saya kerjainnya pakai jahit tangan. Jadi kita ambil benang dan jarum, kita bikin bendel di ujungnya, kayak yang mati itu ya. Nah, kita mulai jahit, kita slip dulu di dalam itu bandulnya supaya ngumpet. Setelah itu kita pakai namanya tusuk ladder stitch, ada diagramnya di sini ya. Jadi misalnya kita mulai dari lipatan kain yang di atas, maju 3 mili, setelah itu pindah ke lipatan yang bawah, jadi sejajar kita maju 3 mili. Lalu pindah lagi ke lipatan yang atas, sejajar 3 mili maju. Seperti itu. Terus sampai lubangnya tertutup. Nanti di bagian akhir pada saat semua lubang sudah tertutup, kita tinggal tarik agak kuat dan hasilnya kainnya akan nutup rapat gitu. Kita tarik sedikit nih seperti ini, kita tarik sedikit agak kuat ya. Nah, ketutup kan? Ketutup, kita tinggal matikan. Kita tinggal bunuh. Kita bunuh jahitannya seperti ini. Nah, agar rapi, kita sembunyikan benang dengan menjahit 2 kali ke bagian dalam liner. Itu cara menyembunyikan sisa benang supaya rapi pada saat jahit tangan. Oke, udah digunting. Berarti tadi bukan udah ketutup. Nah, sekarang kita ambil yang tadi kita sudah pisahkan di awal ya. Ini kain untuk slotnya pita nanti, pita untuk menyerut. Nah, ini kita lipat sisi-sisinya, kita jahit lurus. Pakai tangan boleh, pakai mesin boleh. Saya pakai mesin. Nah, setelah itu selesai, kita posisikan liner di dalam seperti ini. Oke, dirapikan lagi pinggirannya. Pakai roller lagi, ya, ditekan. Setelah itu kita ukur dari tadi ya, dari bukaan pouch itu 3,5 cm. Ini saya pakai friction supaya nanti pas disetrika hilang ya tintanya. 3,5 cm. Oke, terusnya sampingnya itu kita ukur dari sisi sekitar 1 cm aja. 1 cm ya. Terus ini adalah untuk pedoman kita meletakkan ini kain untuk yang slotnya pita ya. Nah, bagian atas yang belum dilipat tadi kita setrika boleh, atau dipakai roller juga boleh. Setelah itu kita semat di bagian yang tadi kita kasih ukuran. Nah, ini saya jahit mesin pakai tusuk Veston. Setelah udah dijahit, kita setrika. Teman-teman yang mau pakai jahit tangan, silahkan, bebas aja. Kalau nggak ada variasi tusuk Veston, tusuk lurus juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ambil pitanya itu 50-60 cm. Panjangnya kita perlu 2 buah. Lalu kita masukkan seperti ini. Boleh pakai peniti apabila teman-teman tidak punya penjepit seperti yang saya pakai. Jadi pastikan posisi pitanya lurus, lalu kita buat simpul di ujungnya. Oke, seperti ini, selesai. Lalu kita ambil satu lagi pitanya. Kita masukkan dari sisi yang belum ada simpulnya. Oke, setelah itu kita teruskan ke sisi satunya.
kita rapikan pitanya. Karena ini pitanya kelihatan, jadi pastikan teman-teman posisikan pitanya rapih ya, jangan sampai kelipet. Kalau kelipet tinggal ditarik lagi lalu diratakan. Setelah itu kita bikin simpul lagi di ujungnya. Nah, untuk pita ini biasanya ujung-ujungnya suka mudah terburai. Daripada dibakar kan suka gosong ya ujungnya. Ada cara lain, saya biasanya pakai kutex bening. Jadi beli aja kutex bening, lalu dioleskan di ujung-ujung pitanya. Nah, pot serut kita udah jadi. Bisa buat naro masker atau hand sanitizer dan keperluan kita sehari-hari. Sekian tutorial kali ini, semoga manfaat teman-teman. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.